Halo, rekan-rekan akademia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada materi digital marketing sesi 13. Tema dari pertemuan ini adalah digital marketing dengan pendekatan CRM. Digital marketing dengan Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan yang menggunakan teknologi dan data untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan serta calon pelanggan. CRM membantu dalam melacak dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman dan retensi pelanggan serta mengoptimalkan kampanye pemasaran. Pendekatan digital marketing dengan CRM. Ada beberapa faktor yang menjadi hal yang penting di dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah personalisasi konten. Dengan menggunakan data CRM, Anda bisa membuat konten yang lebih relevan dan personal bagi pelanggan. Hal ini bisa berupa email, iklan, atau konten media sosial yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pelanggan. Yang kedua, segmentasi pelanggan. CRM memungkinkan segmentasi pelanggan berdasarkan berbagai kriteria seperti demografi, riwayat pembelian, dan interaksi sebelumnya. Dengan segmentasi ini, Anda dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan pesan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran. CRM seringkali terintegrasi dengan alat otomatisasi pemasaran. Ini memungkinkan pengiriman email secara otomatis, kampanye drip, dan tindakan pemasaran lainnya berdasarkan perilaku pelanggan atau siklus hidup mereka. Yang keempat, analisis dan pelaporan. CRM menyediakan analisis mendalam tentang kinerja kampanye pemasaran. Anda dapat melacak metrik seperti tingkat pembukaan email, kemudian klik dan konversi, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan. Data CRM dapat digunakan oleh tim layanan pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Informasi tentang riwayat interaksi dan preferensi pelanggan membantu dalam menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Yang keenam, retensi pelanggan. Dengan
memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan, Anda bisa merancang strategi retensi yang efektif. Ini bisa termasuk program loyalitas, penawaran khusus, atau komunikasi berkelanjutan yang relevan. Selanjutnya, yang terakhir adalah cross-selling dan upselling. Data dari CRM dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk menawarkan produk atau layanan tambahan yang relevan kepada pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya mari kita breakdown lebih detail dari masing-masing faktor tersebut. Kita akan masuk kepada langkah-langkah personalisasi konten dengan CRM. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelanggan, yaitu kumpulkan data demografis, contohnya usia, jenis kelamin, dan lokasi. Lakukan analisis riwayat pembelian dan preferensi produk. Kemudian pantau interaksi pelanggan dengan situs web, email, dan sosial media. Selanjutnya tentang segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku mereka. Buat kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan minat yang serupa. Selanjutnya tentang pembuatan profil pelanggan. Gunakan data untuk membuat profil pelanggan yang mendetail. Identifikasi pola dan tren dalam perilaku pelanggan. Pengembangan konten. Buat konten yang relevan untuk setiap segmen pelanggan. Gunakan bahasa dan pesan yang sesuai dengan preferensi segmen. Distribusi konten yang disesuaikan. Kirim email yang dipersonalisasi dengan penawaran yang relevan. Tampilkan iklan yang ditargetkan berdasarkan data perilaku. Buat postingan sosial media yang sesuai dengan minat pelanggan. Contoh personalisasi konten. Email marketing. Memberikan salam secara personal. Mulai email dengan menyebut nama pelanggan. Rekomendasi produk. Tawarkan produk berdasarkan riwayat pembelian sebelumnya. Kemudian penawaran khusus. Berikan diskon ulang tahun atau penawaran khusus lainnya yang relevan. Iklan berbayar. Lakukan retargeting. Tampilkan iklan kepada pelanggan yang telah mengunjungi situs web Anda tetapi belum melakukan pembelian. Kemudian look like audience. Gunakan data pelanggan untuk menemukan audiens serupa di platform iklan
seperti Facebook atau Google. Media sosial, konten dinamis, buat konten yang berubah sesuai dengan preferensi audiens. Cerita pelanggan, bagikan cerita atau testimoni pelanggan yang relevan dengan segmen tertentu. Situs web, pengalaman pengguna yang disesuaikan, tampilkan konten yang relevan berdasarkan perilaku pengunjung sebelumnya. Penawaran khusus, tampilkan pop-up atau banner dengan penawaran khusus yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Manfaat personalisasi konten, meningkatkan engagement. Konten yang relevan dan personal lebih mungkin untuk menarik perhatian dan keterlibatan pelanggan. Meningkatkan konversi. Pelanggan yang merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik cenderung melakukan pembelian. Meningkatkan loyalitas. Personalisasi membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan jangka panjang dengan pelanggan. Optimalisasi biaya pemasaran dengan menargetkan pelanggan yang tepat dengan konten yang relevan, efisien pemasaran meningkat. Baik, rekan-rekan akademia, selanjutnya langkah-langkah segmentasi pelanggan dengan CRM. Pengumpulan data pelanggan, kumpulkan data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi. Kemudian kumpulkan data riwayat pembelian, termasuk produk yang dibeli, frekuensi pembelian, dan nilai transaksi. Pantau interaksi pelanggan dengan situs web, email, dan sosial media. Selanjutnya, analisis data. Gunakan alat analisis CRM untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Identifikasi pola dan tren dalam data pelanggan. Selanjutnya tentang kriteria segmentasi. Demografis, usia, jenis kelamin, lokasi, pendapatan. Riwayat pembelian, frekuensi pembelian, jenis produk yang dibeli, nilai pembelian. Selanjutnya tentang interaksi sebelumnya. Respon terhadap kampanye email, aktivitas di media sosial, kunjungan situs web. Selanjutnya tentang psikografis, gaya hidup, minat, nilai-nilai. Pembuatan segmen. Buat segmen berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pastikan setiap segmen memiliki karakteristik yang cukup berbeda untuk memungkinkan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Contoh segmentasi pelanggan. Segmentasi berdasarkan demografi, usia,
menargetkan kelompok usia yang berbeda dengan produk atau pesan yang sesuai. Misalnya, produk skincare khusus untuk remaja versus dewasa. Kemudian, lokasi menyediakan penawaran atau kampanye khusus untuk pelanggan di wilayah tertentu. Segmentasi berdasarkan riwayat pembelian. Pelanggan setia menargetkan pelanggan yang sering membeli dengan program loyalitas atau penawaran eksklusif. Pembeli sekali menyusun strategi untuk mengubah pembeli sekali menjadi pelanggan tetap dengan penawaran menarik. Segmentasi berdasarkan interaksi sebelumnya. Pengunjung situs web aktif menargetkan pelanggan yang sering mengunjungi situs web dengan konten yang relevan dan penawaran khusus. Respon kampanye email menargetkan pelanggan yang membuka atau mengklik email dengan kampanye lanjutan yang disesuaikan. Segmentasi berdasarkan psikografis, gaya hidup dan minat, menargetkan pelanggan berdasarkan minat atau hobi mereka, seperti olahraga, musik, atau fashion. Nilai dan kepercayaan, menargetkan pelanggan yang memiliki nilai atau kepercayaan yang sama, seperti keberlanjutan atau kesehatan. Baiklah, rekan-rekan akademia, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat segmentasi pelanggan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita petik di dalam diskusi ini. Yang pertama adalah pesan yang lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui karakteristik dan kebutuhan setiap segmen, Anda dapat membuat pesan yang lebih relevan dan menarik. Meningkatkan efektivitas pemasaran. Segmentasi memungkinkan Anda untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien. Fokus pada segmen yang paling berpotensi. Pengalaman pelanggan yang lebih baik. Pelanggan merasa lebih dihargai dan diperhatikan ketika mereka menerima konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Peningkatan retensi pelanggan. Dengan menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relevan, Anda dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Rekan-rekan akademia, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang langkah-langkah otomatisasi pemasaran dengan CRM. Integrasi CRM dengan alat otomatisasi pemasaran. Pilih platform otomatisasi pemasaran yang kompatibel dengan CRM Anda, seperti HubSpot, Marketo, atau Salesforce. Pastikan data pelanggan dari CRM dapat diakses
dan digunakan oleh alat otomatisasi pemasaran. Pengaturan alur kerja otomatisasi. Tentukan tujuan dan metrik kinerja utama untuk setiap kampanye otomatisasi. Buat alur kerja otomatisasi berdasarkan siklus hidup pelanggan seperti onboarding, nurturing, retensi, dan re-engagement. Pembuatan konten yang relevan. Buat email, landing page, dan konten lain yang relevan untuk setiap tahap siklus hidup pelanggan. Personalisasi konten berdasarkan data pelanggan yang tersedia di CRM. Pemantauan dan penyesuaian. Pantau kinerja kampanye otomatisasi secara terus-menerus menggunakan analitik CRM. Lakukan penyesuaian pada alur kerja dan konten berdasarkan hasil dan umpan balik pelanggan. Contoh otomatisasi pemasaran. Email otomatis berdasarkan perilaku. Email selamat datang. Kirim email otomatis kepada pelanggan baru yang mendaftar di situs web Anda. Memperkenalkan merek dan produk Anda. Tindak lanjut pembelian. Kirim email otomatis setelah pembelian untuk mengucapkan terima kasih dan menawarkan produk terkait atau meminta ulasan. Selanjutnya, kampanye drip, pendidikan produk. Buat serangkaian email yang mengedukasi pelanggan tentang produk Anda, manfaatnya, dan cara penggunaannya. Promosi dan penawaran khusus. Kirim email berurutan dengan penawaran promosi khusus berdasarkan riwayat pembelian atau perilaku pelanggan. Pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan. Kirim email otomatis kepada pelanggan yang meninggalkan barang di keranjang belanja mereka tanpa menyelesaikan pembelian dengan pengingat yang mudah dan insentif tambahan. Retensi pelanggan. Buat program loyalitas. Kirim email otomatis kepada pelanggan setia dengan penawaran eksklusif atau pemberitahuan tentang program loyalitas. Re-engagement. Kirim email otomatis kepada pelanggan yang tidak aktif selama periode waktu tertentu dengan penawaran khusus untuk menarik mereka kembali. Segmentasi dinamis. Segmentasi berdasarkan aktivitas. Otomatisasikan segmentasi pelanggan berdasarkan aktivitas terbaru mereka, seperti pembelian terakhir, interaksi email, atau kunjungan situs web. Menargetkan ulang. Gunakan data CRM untuk menargetkan ulang
pelanggan dengan iklan yang relevan di sosial media atau platform iklan lainnya. Rekan-rekan akademia, mari kita lihat manfaat otomatisasi pemasaran dengan CRM. Yang pertama, efisiensi yang ditingkatkan dengan mengurangi kebutuhan akan intervensi manual, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, personalisasi yang lebih baik, memungkinkan penyampaian pesan yang lebih relevan dan personal kepada pelanggan. Yang ketiga, peningkatan konversi dengan menyampaikan konten yang tepat pada waktu yang tepat, peluang konversi meningkat. Yang keempat, pemantauan dan optimalisasi. Alat otomatisasi memungkinkan pemantauan kinerja secara real time dan penyesuaian cepat berdasarkan hasil. Selanjutnya yang terakhir adalah skalabilitas, yaitu otomatisasi memungkinkan bisnis untuk menjalankan kampanye yang kompleks dan berskala besar tanpa penambahan beban kerja yang signifikan. Rekan-rekan akademia, selanjutnya kita akan coba masuk ke langkah-langkah analisis dan pelaporan dengan CRM. Pengumpulan data. Pastikan semua data relevan tentang kampanye pemasaran seperti email, sosial media, iklan berbayar, dan interaksi situs web. Dikumpulkan dan disimpan dalam CRM. Integrasikan CRM dengan alat pemasaran lainnya untuk memastikan data terpusat. Selanjutnya, penentuan metrik kunci. Tentukan metrik kinerja utama atau KPI yang akan diukur, seperti untuk pembukaan email, tingkat klik, konversi, retensi pelanggan, dan return on investment atau ROI. Sesuaikan KPI dengan tujuan spesifik kampanye pemasaran Anda. Analisis data. Gunakan alat analitik CRM untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Identifikasi tren, pola, dan anomali dalam data untuk memahami kinerja kampanye pemasaran. Pelaporan kinerja. Buat laporan kinerja yang mendetail menggunakan alat pelaporan CRM. Sediakan visualisasi data seperti grafik dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Identifikasi area untuk perbaikan. Analisis laporan kinerja untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Gunakan temuan ini untuk mengembangkan strategi perbaikan dan pengoptimalan. Rekan-rekan akademia, selanjutnya saya akan memberikan contoh
analisis dan pelaporan dengan CRM. Tingkat pembukaan email. Analisisnya lacak presentasi email yang dibuka oleh penerima. Yang kedua, berikutnya adalah pelaporan. Buat laporan bulanan yang menunjukkan tren tingkat pembukaan email. Perbaikan. Identifikasi subjek email yang efektif dan menggunakan teknik serupa di masa mendatang. Tingkat klik atau CTR. Analisis lacak presentasi penerima email yang mengklik tautan dalam email. Laporan visualisasikan CTR untuk berbagai kampanye dan segmen pelanggan. Perbaikan eksperimen dengan desain dan salinan email untuk meningkatkan CTR. Selanjutnya tentang konversi. Analisisnya adalah lacak jumlah tindakan yang diambil oleh pelanggan seperti pembelian atau pendaftaran yang dihasilkan dari kampanye pemasaran. Pelaporannya, buat laporan yang menunjukkan konversi per saluran pemasaran. Perbaikan. Optimalkan halaman arahan dan penawaran untuk meningkatkan pembelian. Retensi pelanggan. Analisis. Lakukan pelacakan jumlah pelanggan yang tetap aktif dalam periode tertentu. Pelaporan. Buat laporan retensi pelanggan berdasarkan segmen atau perilaku. Perbaikan. Implementasikan program loyalitas dan komunikasi yang lebih personal untuk meningkatkan retensi. Selanjutnya, return on investment atau ROI. Analisis, hitung ROI untuk setiap kampanye pemasaran dengan membandingkan biaya kampanye dan pendapatan yang dihasilkan. Pelaporan, visualisasikan ROI untuk berbagai kampanye dan identifikasi kampanye yang paling efektif. Perbaikan, alokasikan anggaran pemasaran ke kampanye dengan ROI. Manfaat analisis dan pelaporan dengan CRM. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang kinerja kampanye, di mana analisis mendalam memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Dengan data yang akurat dan pelaporan yang jelas, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Yang ketiga, peningkatan efektivitas kampanye. Identifikasi area perbaikan dan implementasi perubahan untuk mengoptimalkan kampanye di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan yang jelas dan mendetail meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tim pemasaran. Yang
berikutnya adalah pengukuran hasil yang akurat. Metrik kinerja yang akurat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan kampanye dan strategi pemasaran secara keseluruhan. Rekan-rekan akademia, selanjutnya kita masuk ke waktu diskusi. Silahkan bertanya apa yang mungkin belum jelas atau apa yang masih menjadi unek-unek kalian. Semoga bermanfaat.